Oke, kali ini kita akan mendiskusikan pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Kita mulai dari pertanyaan Mam Fatimatuz Zahra. Oke, selamat sore Mbak, anak saya usia 1 tahun, belum bisa jalan. Setiap dititah, jalannya selalu jinjit. Kontak mata bagus, setiap dipanggil selalu menengok. Bagaimana solusinya? Apa yang harus saya lakukan? Menurut Mbak, bisa dipijit di tukang urut nggak? Oke, kita mulai analisa. Anak usia 1 tahun, belum bisa jalan. Kalau dititah, jalannya selalu jinjit. Kontak matanya bagus. Apa yang harus dilakukan? Jadi gini, sebenarnya kalau untuk anak usia sekitaran 1 tahunan itu kan masih awal-awal anak belajar jalan ke arah mandiri. Jadi saat anak baru belajar ke arah tahapan jalan ke arah mandiri, itu sebenarnya masih dalam tahapan yang wajar saat anak di awal-awal tahapan belajarnya itu jalan menggunakan ujung jari kakinya, atau istilah kita bilangnya jalan dengan pola jinjit. Kenapa masih dibilang wajar? Karena anak berusaha meningkatkan sistem keseimbangan tubuhnya, ya. Jadi mama jangan terlalu khawatir, kecuali nanti usia sudah 2 tahunan lebih kok masih berjalan jinjit, kontak matanya nggak ada, dipanggil nggak nengok, terus dipeluk mamahnya juga nggak nyaman. Nah, itu baru kita harus mulai waspada. Terus apa yang harus dilakukan? Jadi gini, bisa jadi respon jinjitnya itu ada 2 kemungkinan. Nanti mama coba analisa di rumah ya, dicek langsung ke anaknya. Pertama, karena emang ini tadi yang tadi saya udah jelaskan di awal, anak masih belajar untuk meningkatkan sistem keseimbangan tubuhnya. Jadi emang sesekali di awal jalan itu anak akan berjalan dalam pola jinjit, ya. Terus yang kedua, bisa jadi anak membutuhkan stimulasi di telapak kakinya, ya. Jadi saat anak nanti kita kasih stimulasi di telapak kakinya akan membantu respon menapak itu lebih optimal. Karena gini, kebanyakan anak di perkotaan ya, di kondisi sekarang itu kan kemana-mana pakai kaos kaki, dipakein sendal, dipakein sepatu gitu. Terus orang tuanya juga kadang takut kalau anaknya kotor telapak kakinya, atau takut misalkan jalan di luar kena pecahan kaca, kena batu kerikil yang tajam gitu, kena paku yang karatan atau gimana. Kalau pas explore di luar rumah tidak dipakein alas kaki, itu sebenarnya alasan yang wajar. Cuman saat orang tua anak terlalu khawatir dengan hal-hal tadi, itu akan menghambat explore di telapak kaki anak, ya, gitu. Jadi terus apa yang harus kita lakukan? Nanti dicoba, misalkan nih di teras rumah aja, nggak usah jauh-jauh cari ke taman di luar rumah. Jadi di teras rumah coba ajak anak jalan tanpa alas kaki, sendalnya dilepas dulu, terus sepatunya dilepas dulu, ajak di rumput depan rumah aja, nggak usah jauh-jauh, ya. Nanti lihat respon anak, ya. Terus kalau masih jinjit gimana? Ya pelan-pelan, misalkan bener-bener nggak mau napak, ya bisa nih, misalkan oh belum mau napak, ya udah main dulu aja di pinggir-pinggirnya gitu. Misalkan bolanya taruh di rumput, atau mainan apa yang menurut anak itu menarik, biar anak ada motivasi ngambil mainan yang ada di lokasi rumput tersebut. Mau nggak mau telapak kakinya akan nyentuh gitu. Ini untuk menyiapkan saat nanti memasuki usia yang matang 2 tahun itu, biar respon menapaknya lebih optimal. Jadi kenalkan berbagai macam tekstur di telapak kaki anak. Bisa rumput kering, rumput basah, misalkan kita habis nyiram kembang rumput di teras, itu kan pasti basah ya, ada percikan-percikan air di situ. Ajak anak main di situ.
atau di pasir, atau di tanah, atau mungkin di paving, atau jalan sekitar rumah yang udah diaspal. Itu teksturnya akan beda ya dengan tekstur yang biasa anak injek di rumah. Apa tekstur yang biasa anak injek di rumah? Keramik ya. Anak terbiasa mengenal satu macam tekstur saja. Nah, makanya akan biasanya respon menapaknya akan kurang optimal. Dengan mengenalkan berbagai macam tekstur di telapak kaki anak, ya, nanti akan menyiapkan saat usia di tahapan 2 tahun itu respon menapaknya lebih matang. Tapi untuk usia sekitaran 1 tahun itu sebenarnya masih dalam tahapan wajar, karena ini masih masuk di tahapan awal anak belajar jalan ya. Terus pertanyaan selanjutnya masih Mam Fatimatul Zahra ya. Menurut Mbak bisa dipijit di tukang urut nggak? Nah, jadi gini, kalau dipijit di tukang urut, misalkan targetnya Mama apa? Saya balik tanya. Kalau cuman untuk biar anaknya nggak capek, boleh, bisa banget ya. Tapi kalau targetnya misalkan biar bondingnya lebih bagus, kedekatan emosi ke anak itu lebih erat gitu, akan lebih optimal kalau Mama melakukan massage sendiri di rumah. Kenapa? Ada banyak manfaat saat kita melakukan massage sendiri di rumah. Apa aja nih? Misalkan nih, saya coba jelaskan satu persatu. Akan mempererat bonding, kedekatan antara ibu dan anak. Ini pertama. Terus yang kedua nih, bisa membantu stimulasi ke tahapan kemampuan anak yang lain. Misalkan tahapan bicaranya sambil massage, kita ajak sambil nyanyi gitu. Misalkan, oh yang dimassage apa? Kepala, pundak, lutut, kaki gitu. Terus atau misalkan kita mau masuk ke body part, ngajarin anak anggota tubuh, nama-nama anggota tubuh. Jadi pas kita mau massage, kita mau pijit, permisi ya Dek, pinjem kakinya, pinjem kaki kanannya, dipijit dulu ya, permisi ya. Nah, ini kita bisa memasukkan pemahaman tentang body part ya. Terus manfaat yang lain akan membuat nafsu makan anak lebih meningkat, bahkan tidur pun akan menjadi lebih pulas gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa dipijit ke tukang urut, bisa. Tapi kalau misalkan Mama melakukan pijat sendiri di rumah, itu akan lebih banyak manfaat yang bisa Mama ambil. Oke, semoga penjelasan ini bisa dipahami ya Mam Fatimatul Zahra. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Siski Nurani. Oke, saya bacakan. Kak, anak saya usia 2 tahun, dia belum jalan, tapi kalau rambatan kakinya jinjit Kak. Gimana ya Kak stimulasinya? Dia dulu lahir prematur, berat badan 1,5. Mohon bantuannya ya Kak. Oke, 2 tahun belum bisa jalan, kalau rambatan kakinya jinjit. Oke, kita coba analisa ya. Nah, ini udah masuk ke tahapan 2 tahun ya. Ini harus dicek ke tahapan selain persiapan jalan nih ya, Mam Siski Nurani. Respon panggilnya gimana? Apakah menengok saat dipanggil? Nyaman nggak dipeluk? Terus sudah bisa menunjuk nggak gitu? Jadi kan misalkan pengen sesuatu bisa nunjuk gitu. Jadi telunjuknya benar-benar bisa digunakan gitu. Cek di tahapan ini ya. Terus respon ngocehnya gimana? Sudah keluar belum ngoceh-ngocehnya? Ya, terus kalau sudah itu dicek, karena ada riwayat prematur ya, ini jadi kita analisanya harus lebih pelan-pelan. Kalau sudah dicek, pastikan juga cek
sepanjang otot belakang tungkainya. Apakah ada kekakuan? Ya, nanti mama bisa lihat video untuk ngecek sepanjang otot belakang tungkainya. Kalau mengalami pemendekan itu gimana cara ngeceknya ya. Terus cek juga apakah jinjitnya itu karena hipersensitif di telapak kaki ya. Jadi cara ngeceknya gimana? Cek untuk hipersensitif di telapak kaki, ajak anak jalan tanpa alas kaki, terus lihat respon anak. Misalkan jalan di teras depan rumah seperti tadi pertanyaan pertama tadi, di rumput atau di pasir atau di tanah kering, tanah basah, lihat responnya gimana ya. Karena sebenarnya ada dua kemungkinan ini nanti, apakah benar-benar cuma karena gangguan kekakuan otot di sepanjang tungkai atau karena gangguan hipersensitif di telapak kaki ya. Dicek di tahapan situ. Oke, nanti hasilnya responnya gimana, nanti mama bisa lanjut di kolom komentar. Terus kalau ternyata ada kekakuan di sepanjang tungkai belakang gimana? Bisa dilakukan penguluran di sepanjang tungkainya ya. Dari beberapa video di playlist tentang jinjit pada anak, nanti mama coba buka di situ. Di video situ sudah dikasih tahu caranya penguluran otot kalau ototnya mengalami kekakuan. Oke, Mam Siski Nurani, semoga jawaban ini bisa difahami. Nanti kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, mama bisa coba tanyakan lagi di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Bapak Rozak Satpam. Pertanyaannya, anak saya umur 1 tahun, baru belajar jalan, tapi kok jinjit, kenapa? Nah ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan ke pertanyaan yang pertama. Kalau masih usia 1 tahun itu sebenarnya masih dalam tahapan wajar ya Pak ya, karena anak masih belajar meningkatkan sistem keseimbangannya dengan cara berjalan di ujung-ujung jari kakinya, atau kita sering bilangnya berjalan jinjit ya. Jadi tinggal cek yang lainnya. Kalau jinjit misalkan respon panggilnya bagus, terus dipanggil nengok, kalau misalkan diajak jalan di permukaan rumput ternyata masih sensitif, perlu juga distimulasi di tahapan situ. Jadi untuk menyiapkan anak berjalan jinjit, selain kita cek di sepanjang tungkainya itu ada kekakuan apa enggak, perlu cek juga hipersensitif di telapak kaki ya Pak Rozak ya. Nanti coba Bapak cek di tahapan itu. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa tulis lagi di bawah kolom komentar ya. Oke, semoga bisa dipahami ya Bapak Rozak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Praja Arashid. Anakku 10 bulan, berdirinya juga jinjit. Dia tidak merangkak, tapi langsung rambatan dan jinjit. Oke, jadi gini, untuk usia 10 bulan itu tahapan awal anak belajar jalan. Ini banyak yang ditanyakan, soalnya makanya saya akan jelaskan lagi. Ini masih dalam tahapan yang wajar. Terus di sini diceritakan tidak merangkak, tapi langsung rambatan dan jinjit. Ada baiknya mama tetap mencoba menstimulasi ke arah gerakan merangkak, karena saat ada beberapa tahapan yang terlewati, ini nanti akan mempengaruhi tahapan tumbuh kembang yang di atasnya ya. Misalkan nih, kalau kita ngomongin merangkak itu kan saat bergerak maju, tangan kanannya maju, diikutin kaki kirinya.
Jadi koordinasi geraknya itu bersilangan antara sebelah tangan kanan dan kaki kiri. Ya, itu nanti misalkan kita lanjutin ke tahapan selanjutnya, itu akan kepake saat koordinasi bilateral anak. Ya, jadi misalkan nih nanti anak mulai tulis-tulis nih, persiapan tulis-tulis nih. Kalau nulis koordinasi bilateralnya belum optimal, itu anak bisa megang pensil misalkan tulis-tulis gitu, cuman tangan satunya itu belum bisa cara otomatis megangin kertas yang di atas meja, buku yang di atas meja, masih harus diarahkan. Nah, makanya tahapan yang terlewati itu bisa mempengaruhi di tahapan yang di atasnya. Ya, atau mungkin ada yang bilang, anak saya nggak merangkak gitu, tapi biasa aja sebenarnya, terlewati dengan baik gitu, nggak ada telat bicara, nggak ada telat apapun. Nah, kalau ada yang seperti itu, balik lagi, di setiap anak itu respon dan kondisinya beda-beda. Cuman di sini yang pengen saya garis bawahi, saat tahapan komponen gerak dasarnya terlewati dengan rapih, itu akan membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Ya, oke, itu ya yang saya garis bawahi ya. Semoga penjelasan ini bisa difahami. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari LG. Kalau anak sering mau jatuh atau tidak seimbang saat berlari, itu kenapa ya? Apakah wajar? Oke, ini usianya tidak, oh bentar, usianya 3 tahun, tapi ini terjadi sudah sejak lama. Biasanya nangis kecil gitu kalau jatuh dan bilang sakit. Oke, gini, 3 tahun masih sering terjatuh. Oke, bisa dicek sering jatuhnya itu kenapa? Apakah ada kelemahan otot atau sistem keseimbangannya yang belum optimal, atau anak mengalami flat foot, kaki datar. Ya, jadi nanti Bapak cek nih, kalau misalkan emang karena ada kelemahan otot, nanti bisa dibantu dengan strengthening, penguatan otot tungkai. Jadi aktivitasnya apa? Misalkan ajak anak jongkok berdiri, atau nendang bola, atau main air. Jadi anak duduk di kursi, terus kakinya ngobok-ngobok air yang ada di bak, kakinya main air, hentak gitu. Itu bisa membantu untuk strengthening kedua tungkainya ya. Jadi kalau emang karena kelemahan otot, kita kuatin. Kalau karena kakinya datar, bisa cari sepatu yang nanti ada kayak pengganjilnya ya. Biasanya di sepatu-sepatu yang sport center nanti ada ya, atau datang ke ortopedi. Jadi dokter ortopedi dicek nih, butuh nggak ini pengganjal kaki di sini. Jadi kalau pengen detailnya, mama harus cek dulu nih ke dokter spesialis anak, atau bawa ke fisioterapisnya secara langsung ya. Karena kalau via online gini kita nggak susah ya analisa secara detail. Jadi bawa langsung ke klinik deket rumah, ke klinik fisioterapi atau ke dokter spesialis anak gitu, biar bisa dipastikan kondisi kakinya ini kenapa ya. Kalau sudah bisa dipastikan, baru kita bisa menyusun home program yang pas buat anak. Oke, semoga jawabannya bisa difahami. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yudi Wahyudi. Mbak mau nanya seputar kaki jinjit yang dialami anak saya. Anak saya umurnya 15 bulan, sampai sekarang belum bisa jalan. Setiap berdiri kakinya jinjit, nggak mau napak. Kalaupun berjalan rambatan tetap jinjit.
pertanyaan saya, terapi seperti apa yang bisa membuat kakinya tidak jinjit lagi? Karena selama ini saya sudah sering membawanya ke tempat pijit tapi belum ada perubahan. Oke, kita analisa ya. Untuk pertanyaan dari Bapak Yudi Wahyudi. Jadi gini, sudah sering dibawa ke tukang pijit tapi belum ada perubahan. Jadi bisa jadi untuk kekakuan ototnya ini tidak ada ya. Kan tadi jinjit itu sebenarnya kan apa sih? Kita analisa ada dua kan. Apakah ada kekakuan otot di sepanjang tungkai? Kalau sudah dipijit biasanya akan respon jinjitnya itu akan berkurang. Biasanya anak akan nyaman diarahkan menapak. Kalau cuman karena kekakuan otot ya. Ini sudah sering dibawa ke tukang pijit tapi belum ada perubahan. Bisa jadi ke analisa selanjutnya hipersensitif di telapak kaki. Jadi nanti Bapak Yudi Wahyudi bisa coba cek respon hipersensitif di telapak kaki anak. Seperti tadi yang sudah saya jelasin di awal, cek saat anak jalan tanpa alas kaki di berbagai media, rumput, rumput kering, rumput basah, tanah, pasir, kerikil, tanah basah, tanah kering ya. Kenapa? Karena dengan kita bantu stimulasi di telapak kakinya, ini akan membantu anak beradaptasi saat menginjakkan telapak kakinya di berbagai media ya. Karena ini tadi udah dicoba dimasas, diselesaikan kekakuan ototnya kok masih jinjit. Jadi coba Bapak cek di tahapan respon telapak kakinya ya. Kenalkan berbagai macam tekstur untuk membantu anak menapak dengan nyaman. Oke, semoga penjelasan ini bisa dimengerti ya Pak. Karena sebenarnya kalau kita lihat usia masih 15 bulan itu masih dalam tahapan wajar juga ya. Kalau anak masih sesekali menapak di ujung jari kakinya ya. Seperti tadi penjelasan di awal, karena di tahapan usia kurang dari 2 tahun itu anak baru belajar berjalan. Biasanya akan diikuti respon jinjit untuk meningkatkan sistem keseimbangan tubuhnya ya. Sambil dianalisa pelan-pelan ya Pak Yudi Wahyudi. Kalau nanti masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mam Dian Yurike. Oke, kalau seandainya anak saya masih jinjit pada umur 2 tahun, apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau masih jinjit di usia sekitar 2 tahunan, itu tadi Mama harus cek respon kontak matanya gimana ya. Terus respon panggilnya, respon peluknya, apakah sudah bisa menunjuk atau sudah keluar babblingnya, ngoceh-ngocehnya gitu ya. Karena takutnya nih nanti kalau udah 2 tahun masih jinjit terus jalannya, ada beberapa indikasi ke arah warna autis. Kalau ternyata memang masih 2 tahun masih seperti itu, ada banyak tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, ada baiknya Mam Dian Yurike segera periksakan ke dokter spesialis anak biar dicek secara lebih detail, atau Mama ke layanan tumbuh kembang anak di sekitar rumah ya, yang terdekat dengan rumah, biar nanti dibantu asesmennya. Sebenarnya anaknya masih dalam tahapan kondisi yang batas wajar atau sudah harus perlu stimulasi yang intens gitu ya. Oke, semoga penjelasan saya ini bisa dimengerti ya Mam Dian Yurike. Kalau nanti masih ada yang belum jelas, Mama bisa tanyakan lagi di kolom komentar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agus Setiawan. Anak saya 3 tahun, jalannya masih suka jinjit. Mohon solusinya. 3 tahun masih suka jinjit, ini bener-bener kita harus detail ya. Ini udah melewati masa masa awal persiapan anak untuk belajar jalan. Jadi pastikan nih, saya ulang sekali lagi ya,
ada dua hal yang harus diperhatikan saat anak itu masih berjalan dengan jinjit. Apalagi kalau udah melewati usia 2 tahun, kita harus benar-benar berhati-hati. Apakah pertama nih, apakah karena ada kekakuan otot? Kalau ada kekakuan otot, lakukan penguluran atau stretching. Di video-video di playlist tentang jinjit pada anak sudah ada, nanti Bapak Agus bisa cek playlistnya, cara stretchingnya gimana, udah di ada di penjelasannya di situ, caranya seperti apa ya. Terus cek juga nih yang kemungkinan yang kedua, apakah karena hipersensitif di telapak kaki ya. Jadi cek kalau nginjek rumput gimana tanpa alas kaki ya. Ini nanti akan membantu kita. Kalau ternyata malah dua-duanya ada, ya selesaikan satu persatu. Terus cek juga evaluasi respon kontak matanya gimana, karena ini udah 2 tahun lebih ya. Pastikan respon kontak matanya, terus respon panggilnya ya, terus sudah bisa nunjuk atau belum di usia yang 3 tahun seperti ini, terus sudah mulai ada ngoceh-ngocehnya atau belum gitu ya. Jangan sampai di usia segini kita masih nunggu nanti pasti bisa gitu. Sebisa mungkin Bapak Agus coba periksa ke dokter spesialis anak atau pergi ke layanan tumbuh kembang anak di dekat rumah, biar bisa dibantu asesmen yang lebih detail lagi ya Pak ya. Oke, semoga jawaban ini bisa dipahami. Jadi jangan nunggu nanti ya Pak ya, karena semakin nunggu nanti usia anak bertambah, takutnya memang benar-benar ada keterlambatan selain di tahapan jalannya ya. Karena biasanya kalau di tahapan gross motor atau kemampuan fisik, jalan, lari, lompat, lempar, itu ada keterlambatan, biasanya ada keterlambatan di tahapan yang lainnya. Misalkan keterlambatan untuk keterampilan persiapan fine motor, menulis, meronceng, ngancingin baju, lepas baju gitu, pakai sepatu, atau bahkan ada keterlambatan di oral motornya, kemampuan bicaranya ya. Jadi sudah benar-benar harus diperhatikan banget karena udah lebih dari 2 tahun. Ingat konsepnya gross motor, kemampuan fisik anak, jalan, lari, lompat, itu mendasari fine motor, kemampuan di tahapan keterampilan tangan, dan mendasari kemampuan oral motor, kemampuan sampai ke tahapan makan, minum, bicara. Jadi jangan sampai keterlambatan di tahapan tumbuh kembang, di tahapan kemampuan fisik mempengaruhi di tahapan yang lainnya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Sinta Nikita. Mam Sinta Nikita mau nanya, anak saya baru 8 bulan, setiap saya berdirikan dia selalu jinjit, kenapa ya? Nah, kalau ini baru 8 bulan itu sebenarnya memang belum waktunya untuk persiapan berdiri dan jalan ya Mam. Jadi anak biasanya 8 bulan itu baru duduk tegak, terus merangkak gitu. Jadi Mama bisa jangan langsung ke target yang terlalu tinggi untuk berdiri jalan-jalan Kak. Tapi kalau sesekali mau berdiriin anaknya, yang penting dipegangin secara stabil di badannya, itu nggak masalah. Tapi jangan terlalu khawatir karena emang ini belum ke tahapan kesana. Di usia segitu tuh kemampuan anak di kisaran duduk dengan tegak tanpa bantuan, merangkak, explore merangkak di berbagai tempat di sekitar rumah. Terus kenalkan coba ke tahapan strengtheningnya dulu, penguatan tungkainya dulu, jadi bisa merangkak. Ajarkan numpul lutut, jadi bermain sambil numpul lutut, jadi numpul lutut, terus depannya ada meja, ada mainan gitu, itu bantu untuk nguatin tungkainya. Jadi nanti akan membantu persiapan menapak, berdiri, dan jalan. Jadi masih dalam tahapan yang wajar ya ini Mam Sinta Nikita, karena emang belum waktunya. Jadi santai aja, yang penting kita pastikan
respon kontak matanya ada, ngerespon dengan suara atau mainan yang kita kasih, tertarik dengan mainan-mainan yang kita berikan gitu. Terus nggak ada salahnya juga bantu stimulasi di respon telapak kakinya. Kenalkan berbagai macam tekstur di telapak kakinya ya. Jadi selain nguatin tungkainya, kenalkan juga respon berbagai macam tekstur, biar nanti saat usia mateng 2 tahunan itu bener-bener napaknya itu udah bagus gitu loh, tidak ada gangguan di sepanjang tungkainya yang masih lemah, atau kekakuan di tungkainya, atau hipersensitif di telapak kaki ya. Masih aman ya Mam Sinta Nikita, jadi santai aja. Terus masih ada nggak nih Erlin? Oh ya, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Mam Erlin Fatmanasari. Saya mau tanya, anak saya umurnya 7 bulan. Kalau diberdirikan selalu jinjit dan lututnya menekuk. Oh, hampir sama dengan pertanyaan Mam Sinta Nikita tadi ya. Pertanyaan sebelumnya nih tadi. Padahal saya ukur panjang kakinya sama, nggak ada perbedaan. Hanya saja bagian kaki sebelah kanan selalu jinjit kalau diberdirikan. Jadi masih dalam tahapan yang wajar ya Mam, karena usia 7 bulan dan tadi Mam Sinta Nikita itu 8 bulan. Emang belum waktunya ke tahapan menapak berdiri ya, menapak dan berdiri. Jadi ini tahapannya itu masih di tahapan duduk, merangkak gitu. Terus kalau kakinya itu masih kadang jinjit, bahkan lututnya nekuk, kalau diposisikan berdiri kan emang belum waktunya ya. Jadi kuatin dulu tungkainya. Dengan cara gimana? Biarkan anak explore merangkak. Jadi merangkak itu nguatin sepanjang punggungnya, kedua lengan dan bahunya, terus kedua tungkainya ya, merangkak ya. Biarkan explore merangkak di sekitaran rumah. Terus bisa dengan posisi menumpu lutut, dikasih mainan di meja gitu. Nanti kalau penguatan sepanjang tungkainya itu sudah siap, kenalkan juga, sambil kita kenalkan berbagai macam tekstur ya. Jadi yang nanti akan membantu anak menapak dengan optimal itu nih, cek nih ada kekakuan sepanjang tungkai enggak ya. Terus kekuatan tungkainya sudah memadai atau belum. Kalau belum berarti dibantu dikuatin, strengthening dengan berbagai macam aktivitas tadi. Terus hipersensitif di telapak kaki. Jadi siapkan dari sekarang, karena usia sekitar 7 bulanan itu emang belum waktunya ke menapak dan berdiri, tapi mama bisa nyiapkan dari sekarang. Kenalkan berbagai macam tekstur, di strengthening tungkainya dengan berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan di rumah ya. Oke, jadi semoga bisa dipahamin ya Mam Erlin Fatmanasari dan Mam Sinta Nikita, hampir sama pertanyaannya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Mang Ayu. Mbak bisa bikin video latihan anak berdiri dan berjalan, Mbak. Anak saya baru bisa duduk sendiri. Kalau berdiri sendiri belum bisa. Usia 6 tahun. Dulu sering kejang, sekarang udah jarang. Sejak terapi obat kejang, ada sedikit nistagmus, mata bergetar, posisi duduk agak bungkuk, sedikit merangkak, udah bisa. Oke, untuk Mang Ayu mungkin pertanyaannya kita akan jawab khusus ya, karena ini ada beberapa kondisi yang butuh penjelasan lebih detail ya. Jadi Mang Ayu tunggu untuk video selanjutnya ya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Mang Ayu mohon maaf ya, nanti kita bikinin video yang lebih detail lagi, karena ini ada kejang, ada nistagmus,
usianya udah segitu, jadi nanti analisanya harus jauh lebih detail lagi. Ini kita di sini cuman menjawab beberapa pertanyaan yang kondisinya berhubungan dengan persiapan respon menapak, berdiri, dan jalan ya. Oke, mohon maaf Mang Ayu, tunggu di sesi video selanjutnya. Oke, kita ke Mam Lisa Kedaton. Oke, lumayan banyak ini pertanyaannya. Mbak, anak saya juga jinjit dan belum bisa jalan. Sekarang umurnya 16 bulan. Pertanyaan saya, apa kaki anak saya masih bisa napak dengan seringnya di terapi? Oke. Setelah saya mendengar video dari Mbak Endah untuk memeriksa, memperhatikan si bayi, pertama memang pada kaki anak saya, menurut dokter dan fisioterapinya, emang ada kekakuan. Kemungkinan karena sering jinjitnya tadi. Tapi kata si fisioterapis, dengan sering di stretching di rumah akan mengurangi jinjitnya. Dan saya sedang menjalani stretching untuk anak saya. Alhamdulillah ada kemajuan. Saya perhatikan ketika anak saya berdiri, awalnya masih refleks jinjit, tapi dengan sendirinya dia bisa berdiri dengan menapakkan kakinya. Dan untuk masalah gejala ke arah autis tadi sebenarnya seperti yang tanda-tanda yang Mbak Endah sebutkan tidak ada di anak saya. Cuman di usianya sekarang sudah 18 bulan, belum bisa manggil mama papa, cuma udah sering ngoceh-ngoceh. Oke, berarti bagus ya, respon ngocehnya udah muncul, kontak matanya ada, bisa dada. Terus selanjutnya, menurut Mbak Endah, apakah ini masih termasuk normal untuk perkembangan anak saya yang belum bisa berjalan? Oke, kalau untuk usia 16 bulan belum bisa jalan mandiri itu masih ini ya, sebenarnya masih dalam tahapan yang wajar, tapi harus sudah berhati-hati karena batasan yang harus kita warning, harus benar-benar dalam pantauan itu saat 18 bulan kok masih belum bisa jalan mandiri ya. Oke, kenapa harus mulai hati-hati? Walaupun ini tadi disebutkan ya, untuk tanda-tanda ke arah respon sosial itu bagus, jadi ada dada, ada kontak mata, bahkan ngoceh-ngocehnya sudah ada. Nah, ini udah 16 bulan nih, jadi benar-benar harus mulai diperhatikan. Ada spare waktu 2 bulan untuk ngasah ke tahapan kemandirian jalan ya. Oke. Menurut Mbak Endah, apakah ini masih termasuk normal? Masih ya, Mam, tapi harus mulai berhati-hati. Ya, belum bisa jalannya mulai perhatikan. Karena apa? Apakah kekuatan tungkainya belum memadai? Ya, kalau masih lemah berarti di strengthening, dikuatin. Ya, nanti Mam Lisa Kedaton bisa lihat beberapa video untuk strengthening penguatan otot tungkainya ya. Di beberapa video udah ada. Terus untuk perkembangan anak saya, menurut Mbak Endah apakah termasuk normal? Saya berharap Mbak Endah mau menjawab dan ngasih penjelasan atas kekhawatiran saya. Jadinya masih normal, Mam, masih normal. Cuman kita harus mulai berhati-hati nih. 2 bulan ini benar-benar Mama coba perhatikan. Ini karena kok belum mau jalan mandiri, itu coba cek apakah masih ada kelemahan di tungkainya. Kalau ada berarti dikuatin ya. Terus ataukah ada kekakuan? Kalau emang kaku berarti di stretching, dan ini tadi Mama udah melakukan stretching dan sudah ada hasilnya ya. Nah, kok tetap belum mau jalan ke arah mandiri, berdiri dan jalan? Nah, ini di 2 bulan ini benar-benar perhatikan ya. Mungkin emang riwayat kekakuan ototnya itu belum terulur sampai ke tahapan kesiapan menumpu anak. Jadi lanjutkan aja stretchingnya karena udah kelihatan hasilnya, sudah mau menapakkan kakinya kan. Nah, sambil dikenalkan berbagai macam tekstur ya, Mam, karena ini penting banget. Nanti terkadang anak yang sudah kekakuannya diulur, tidak diimbangi dengan stimulasi di telapak kaki dengan berbagai media, entah itu rumput, entah itu tanah kering, tanah basah, itu juga akan menghambat ke tahapan respon berdiri, menapak, dan jalan mandirinya ya. Jadi Mam Lisa coba dulu
di tahapan situ. Tapi kalau untuk menjawab apakah ini masih dalam tahapan yang wajar, saya jawab sekali lagi masih dalam tahapan yang wajar ya Mam. Jadi nggak usah terlalu khawatir, tapi siapkan nih kelengkapan yang lainnya ya. Oke, kayaknya ini dulu aja pertanyaan yang kita jawab. Kita nanti akan sambung ke pertanyaan selanjutnya untuk Mang Ayu, karena beberapa detail pertanyaan harus dianalisa lebih detail lagi. Oke, semoga bermanfaat. Kalau masih ada yang perlu dipertanyakan nanti bisa tulis di bawah kolom komentar. Nanti kita akan lanjut diskusikan untuk video selanjutnya. Oke, sampai ketemu pada diskusi selanjutnya. Semoga bermanfaat.